Selamat malam. Bersama gue lagi Media Caring Domain. Nama asli gue Diki, panggilan Bondoy. Mohon maaf kalau misalnya suaranya agak jauh karena mic-ku mati, jadi suara agak bergema sedikit. Ini sorry, gue sambil nge-vape sambil lemon tea. Mantap banget. Gue mau cerita sedikit kenapa nama channel ini Mediocre Indomain. Mediocre itu sendiri dari bahasa Inggris yang artinya secara harfiah mediocre Indomain ya artinya biasa aja, rata-rata, nggak lebih nggak kurang, dan mungkin kurang dikit gitu ya. Mediocre rata-rata seperti biasa, nggak ada istimewanya sama sekali. Gue bikin vlog ini juga dengan istilahnya dengan peralatan seadanya, dengan lighting seadanya, dengan kamera handphone juga. Dan gue juga nggak berharap ada viewer sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang nonton ya syukur, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Sesuai namanya Mediocre Indomain, mungkin dari awal gue lahir sampai sekarang, yaitu mungkin hidup gue rata-rata. Gue dilahirkan dari keluarga yang biasa aja, nggak ada istimewanya, dan gue lahir tanpa privilege. Bokap gue dulu waktu kecil dia kerja di lapangan golf. Posisi beliau terakhir itu manajer lapangan yang ngurus segala macam operasional. Pada saat itu kalau mau dibilang sekitar tahun 80-an atau tahun 90-an, mungkin itulah saat dimana kalau mau dibilang bokap gue tuh sustainable dalam arti bisa menopang kehidupan dari keluarga gue gitu. Jadi gue ini anak terakhir, anak keempat. Gue sendiri laki-laki di keluarga, maksudnya gue sendiri anak laki-laki di keluarga. Jadi tahun 80-an 90-an itu ya mungkin beliau memang sangat bekerja keras lah. Jadi untuk menafkahi keluarga dengan 4 orang anak itu memang agak berat. Mungkin orang-orang zaman dulu anaknya banyak mungkin normal gitu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin kita mau punya anak aja tuh harus berpikir gitu. Kalau misalnya orang yang benar ya, maksudnya orang yang mengerti resiko-resiko dan risiko dan pengeluaran yang harus direncanakan kalau misalnya kita mau mulai berkeluarga dan mempunyai anak. Namun bisnis bokap gue turun saat, bukan bisnis bokap gue tapi perusahaan dari tempat bokap gue bekerja turun itu saat krisis moneter melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia terkena juga dampaknya, yaitu sekitar tahun 98 puncaknya ya. Beliau juga tidak bekerja lagi di sana, juga tanpa istilahnya ya tanpa tanpa uang pesangon juga. Di situ kalau mau dibilang keluarga gue sendiri mulai struggle dalam arti untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 98 itu kalau mau dibilang situasi Indonesia, entah ya, gue pada saat itu gue belum mengerti apa itu krisis moneter, tapi yang jelas yang ada di pikiran gue adalah segala sesuatu menjadi sulit, menjadi mahal, menjadi tidak aksesibel gitu untuk keluarga yang menengah gitu.
dan keluarga gue mulai struggle, dan gue sendiri masuk SMA itu tahun tahun 99, dan itu juga udah susah payah, dan itu juga udah dibantuin sama kakak gue. Kakak gue semua, kakak gue yang pertama kerja, kakak kedua gue itu nikah, dia nggak kerja, terus kakak ketiga gue juga kerja. Gue dibantuin sama kakak gue untuk masuk sekolah, masuk SMA. Ya kamu dibilang dari situlah kita mulai struggle. Gue juga mungkin pada saat remaja gue masih belum mengerti apa itu tanggung jawab, apa itu kamu dibilang berjuang untuk mencari makan tuh belum tahu. Tapi memang dari situ gue udah merasakan namanya hampir segalanya ya sulit ya. Dulu gue masih ingat waktu SMA, gue itu dikasih uang saku sama nyokap per hari tuh 1.500, 1.500, kadang kadang 2.000, kadang 1.500. Jadi kalau misalnya gue kesiangan, gue harus mengorbankan mengorbankan istilahnya tuh, naik kendaraan 2 kali, naik naik kalau di sana namanya APB itu semacam angkot. Terus gue naik Metro Mini, kadang gue naik APB doang, akhirnya sisanya itu gue jalan kaki itu untuk sarapan, karena gue nggak sempat sarapan di rumah gitu. Tapi juga kadang kalau misalnya memang gue lagi kepengen punya duit, gue bangun pagi, gue sarapan, gue jalan dari pagi-pagi, akhirnya gue bisa punya uang saku utuh di sore hari gitu. Kadang gue kumpulin, kalau misalnya gue pengen jajan sesuatu, gue kumpulin. Kelas 2 SMA gue masih inget itu, gue mulai, jadi waktu tahun 99 ya, tahun 99 2000 itu lagi booming PS1, PlayStation 1 ya. Itu gue mulai coba-coba, istilah bukan coba-coba sih, karena nggak sengaja gue senang main game. Akhirnya gue kecebur, gue kenal teman ini, akhirnya gue jualan CD game. Gue beli di Glodok berapa gitu sama teman gue jalan, akhirnya gue jualin. Pernah juga kena razia guru, akhirnya barang-barang kaset CD itu disita sama guru itu. Akhirnya gue nggak punya duit sama sekali, akhirnya gue ngumpulin duit lagi gitu. Dan waktu keluar SMA, sebelum keluar SMA, bapak gue tuh sakit. Memang sih bokap gue tuh ya, bapak gue tuh sakit diabetes udah lama. Cuma pada saat itu mulai kena sakit lambung. Itu sekitar tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001 atau 2002. Bokap kena sakit lambung dan istilahnya itu mobilitasnya sangat terbatas sekali. Ya akhirnya bokap walaupun udah nggak kerja, kadang dia suka dapat kerjaan sampingan di mana gitu, dia punya uang gitu. Bokap pada saat itu, gue dicerita sama bokap bahwa gue tuh pengen kuliah, tapi kenyataan di lapangan ternyata nggak bisa. Gue nggak bisa kuliah karena keluarga gue nggak punya biaya sama sekali. Dari situ ya udah gue ngerasain istilahnya ya, uang saku cuma 2.000 perak pada tahun sekitar 2002. Pokoknya dari tahun 99 sampai 2002 itu sekitar segitu. 3 tahun gue uang saku gue sama. Dan akhirnya memang gue waktu itu bisa gue tabung, dan gue gue invest di ituan jual beli CD PS gitu. Ya gue bisa dapat lebih tuh dari situ dari jual beli kaset PS, istilahnya gue bisa punya jajan lebih. Dan waktu gue keluar SMA, ternyata gue nggak bisa nurusin kuliah karena memang nggak ada biaya gitu. Akhirnya gue kerja sampingan dulu, karena gue seneng main game. Gue kerja di rental PS. Akhirnya gue kerja di rental PS itu lumayan tuh, dapat per bulan gue ada penghasilan. Jadi gue nggak selalu minta uang sama orang tua, tapi gue udah bisa punya uang sendiri. Kadang juga ngasih ke orang tua. Akhirnya kakak gue pada saat itu kerja di kepolisian.
dia itu jadi staf sipil pada saat itu, sekarang udah jadi PNS. Jadi kakak gue yang nomor 3 sekarang udah jadi PNS. Sebelumnya dia staf sipil biasa. Akhirnya gue ngajak gue kerja di sana. Kalau sih pada saat itu gue nggak mikir apa-apa, yang penting gue kerja. Gue nggak terlalu idealis harus kerja ini kerja itu. Dimana teman-teman gue dia dapat kerja di pabrik sini gajinya yang lumayan gitu. Dan mohon maaf, gue dari segi fisik gue nggak mencukupi untuk kerja di pabrik, sama sekali nggak mencukupi. Gue punya kekurangan fisik, yaitu tinggi badan gitu, dan gue terima itu gitu. Dan sampai saat ini hal-hal yang kayak gitu yang mempengaruhi gue untuk memandang orang lain tanpa melihat fisik, tanpa melihat background dia gitu. Dan itu dia kenapa gue juga paling benci, kenapa orang selalu menghina orang dengan fisiknya gitu, kekurangan fisik gitu. Karena kita nggak minta lahir istilahnya punya kekurangan fisik, pertama, kedua lahir di keluarga yang mampu, itu kita nggak minta, tapi terjadi. Ya udahlah, lu mau ngomong apa, istilahnya itu ya udah, itu takdir ditetapkan oleh Tuhan, ya udah, gue nggak masalah. Terus gue kerja juga sebagai staf sipil itu selama 6 tahun di Polres Jakarta Pusat. Sebagai staf sipil, waktu itu staf administrasi unit 2. Ini aku baru pakai minyak angin karena 2 hari sinus gue kambuh. Lanjut lagi, gaji gue pertama di sana sebagai staf honorer itu 150.000. Dengerin lagi, 150.000 di saat UMR Jakarta pada saat itu kalau nggak salah 1,4, ada juga yang 1,9 terimanya, dan gue 150.000. Mau dibilang dari tahun 2003 sampai 2005 gue mulai mau dibilang ya merasakan beratnya hidup, karena gue hidup sendiri. Orang tua gue pindah ke Cilegon. Gue juga nggak mau istilahnya tuh gue numpang sama kakak gue gitu. Kakak gue hidup sendiri. Dan kalau mau dibilang gue tuh tunawisma, gue nggak punya tempat tinggal secara permanen ya. Jadi kadang gue tinggal di rumah teman gue, kadang gue tinggal di kantor, gue tidur di kantor. Kadang kalau misalnya memang gue sakit dan istilahnya itu sakitnya itu parah gitu ya, gue baru tidur di kosan kakak gue. Dan gue berpikir pada saat itu gue nggak bisa gini aja gitu. Akhirnya gue mulai nabung, dan alhamdulillah juga ternyata bokap lagi ada kerjaan kesampingan. Bokap punya rezeki lebih, akhirnya masukin gue kuliah. Gue masih ingat gue kuliah di BSI ya, Bina Sarana Informatika Salemba. Gue masuk sana, karena gue memang keterbatasan biaya, akhirnya gue ngambil diploma 1 dulu. Dan setelah diploma 1 rencananya gue mau nerusin, akhirnya gue kerja dulu. Ternyata gue nerusin lagi di Nusa Mandiri gitu untuk sarjana komputernya. Gue kuliah, bokap bantuin untuk masuknya untuk biaya ini semester pertamanya. Biaya masuknya dari gua, biaya semester pertama dari bokap, terus sisanya semua dari ongkos sampai beli buku segala macam itu dari gua. Dan gue juga maksudnya yaitu dari situ merubah apa ya, kalau mau dibilang merubah nasib lah, bukan merubah nasib ya, tapi menjadikan istilahnya tuh keseharian gue jadi lebih enteng, lebih ringan. Tahun 2005 itu gue udah, ya berkat gue kuliah juga, gue udah megang istilahnya tuh spare part. Seluruh Polsek Jakarta Pusat itu beli spare part dari gue gitu. Dan gue udah mulai istilahnya kelihatan lah hasilnya dari gue kuliah gitu. Habis gue kuliah di Bina Sarana Informatika, gue tuh terus kuliah di Nusa Mandiri. Cuma sayangnya gue nggak ambil ijazah di sana karena balik lagi terbentur sama uang gitu.
Dan gue berhenti dari Polres. Sebenarnya sih gue ada cerita satu lagi waktu gue berhenti dari Polres, dari Polres Jakarta Pusat. Itu ada cerita yang lumayan sedih juga buat gue. Titik balik hidup gue dari cara memandang hidup gue ke depannya gitu. Tapi itu untuk lain cerita. Jadi setelah berhenti dari Polres, terus gue kerja lagi, kerja freelance, kerja di beberapa tempat. Akhirnya gue kuliah di STI Kalpataru Cibinong, dan pada tahun 2017 gue lulus sarjana ekonomi sampai gue dapat ijazah kali ini. Dan gue bener-bener megang ijazah, dan itu mungkin apa ya, kalau gue bilang pendidikan itu penting karena pertama, satu, itu bisa merubah pola pikir pertama. Kedua, bisa bisa merubah nasib, dalam arti berubah nasib karena dari pola pikir kita berubah, kita bisa bisa apa sih, memberi inspirasi pada diri kita sendiri gitu, memotivasi diri kita sendiri untuk berubah gitu. Oke, dari gue sekian dulu. Nanti untuk background cerita yang lainnya untuk sejarah-sejarah cerita yang lainnya dari gue, kenapa gue namain ini channel Mediocre Domain, nanti di part keduanya. Oke, terima kasih semuanya.